Penerapan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Termasuk ketika kita tidak bisa pergi ke salon untuk melakukan perawatan kulit yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona. Namun perawatan kulit secara mandiri adalah ide terbaik untuk menjaga kesehatan kulit selain untuk mengisi waktu selama anjuran untuk di rumah saja. Dalam perbincangan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana merawat kesehatan kulit di tengah pandemi COVID-19, termasuk juga membahas mengenai kesehatan kulit para tim medis yang kerap menggunakan APD atau alat pelindung diri lengkap dari kepala hingga kaki. Nah, sahabat UB TV, saksikan selengkapnya dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia bersama saya, Risa Tiara. Pemirsa UB Talk, hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber yaitu Dr. Delia Widasmara, spesialis kulit dan kelamin konsultan Fins TV. Halo Dr. Delia. Halo Mbak Risa. Halo, apa kabar nih dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana kalau boleh tahu? Lagi di rumah atau lagi di klinik, Dok? Di rumah. Lagi. Aja. Oke, di rumah aja. Apa kabar nih, Dok, di tengah pandemi seperti ini? Sehat-sehat pastinya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Dok, kali ini kita akan membahas tentang merawat kesehatan kulit di tengah pandemi COVID-19 ini Dok. Oke, nah sekarang ini kan kita tahu ya Dok bahwa Kota Malang sendiri sudah menerapkan PSBB dan menurut pemerintah juga kita tuh dihimbau untuk di rumah saja. Nah dari dokter sendiri nih sebagai spesialis kulit dan kelamin konsultan nih ya Dok, sebenarnya ini apa sih benefitnya kita ini ya Dok ya di rumah saja? Ini dalam kaitannya dengan menjaga kesehatan kulit nih Dok. Ya, benefitnya di rumah aja itu gini. Yang pertama, yang positifnya dulu ya, yang kita kulit pasti lebih bersih ya, karena mungkin kan udara luar, bukan polusi ya, kita biasanya seharian di luar ya kan, jadi kita udara knalpot, terus kemudian ada radikal bebas di situ yang bisa memicu aging proses atau penuaan ya kan. Dan sekarang kita tuh di rumah aja, dan itu kan kita lebih bagus gitu, jadi kita lebih terjaga kulitnya. Oke. Misalkan kita dijaga dengan baik, ya didiemin aja maksudnya gitu. Iya setuju Dok, jadinya kulit kita juga terhindar dari polusi-polusi, kotoran-kotoran gitu ya Dok? Ya. Oke, nah tapi kalau dari dokter sendiri nih, bagaimana sih merawat kulit ya buat kita yang di rumah aja nih Dok? Kayak apa aja sih tips and tricksnya gitu loh Dok? Iya, biasanya kan kalau ini kalau misalnya kan PSBB biasanya kan libur kerja ya di rumah aja kan. Pagi itu kan kita bisa berolahraga. Oke. Berolahraga ya kan untuk menjaga kesehatan. Jalan pagi, udara pagi kan. Terus kita jangan lupa membersihkan wajah, ya kan? Bersihkan wajah. Terus sekarang kan lagi heboh ini kan berjemur. Berjemur, setuju. Berjemur, tapi nanti ya kalau berjemur kan kita bahas yang pagi dulu. Biasanya kita cuci muka ya kan. Terus kalau kita mau keluar, jangan lupa kita pakai pelindung surya. Atau aja, tapi perawatan dasarnya itu dulu. Oke. Bener-bener. Jadi walaupun kita di rumah aja, tetap harus rajin mencuci muka ya Dok ya? Paling tidak sehari 2 kali lah. Jadi kita bangun tidur sama nanti malam mau tidur. Jadi kita kondisi wajah bersih kan, kita tahu kalau misalnya wajahnya kotor, ini komedo ya dia kan. Dia akan muncul komedo, kemudian nanti jadi jerawat. Kan kotoran itu dia jadi nyumbat nanti pori-pori kita kan nggak ini apa tersumbat nanti pori-pori tersumbat, kemudian
komedo, kemudian nanti jadi jerawat. Nah, kalau udah jerawat nanti pengobatannya sulit kan, agak sulit sekarang ke dokter ya kan. Iya dok, setuju. Jadi kalau jerawat tuh emang salah satu penyakit kulit yang dihindari, apalagi buat cewek-cewek ya dok ya. Soalnya kan itu mengganggu penampilan sekali mungkin dok ya. Jerawat aja udah bingung kan di situ. Iya setuju. Makin banyak. Iya dok. Nah tapi nih dok, kalau kita di tengah pandemi seperti ini, pastikan kita tuh ada juga beban pikiran, ada juga stres gitu ya dok ya. Kayak mikir gitu, aduh ini corona kapan selesainya begitu dok. Nah kalau stres sendiri ini apa mempengaruhi kesehatan kulit kita dok? Gini, kalau beberapa hal yang memicu jerawat kan ada salah satunya stres juga. Hormonal ya, yang pertama, terus kemudian makanan ya kan, terus stres fisik itu juga memicu terjadinya jerawat. Jadi kalau stres terus ya bisa jadi memicu untuk timbulnya jerawat. Terus kalau biasanya kalau udah stres yaitu dia malas membersihkan kita, terus mood jadi turun ya kan, dia makin susah lagi, mau semakin kecil, kalau keluar semakin kecil, jadi tambah jelek awal. Oke bener sih dok, jadi walaupun kita harus menjaga dari luar, tapi kita juga harus menjaga dari dalam ya. Apalagi kesehatan psikis itu penting banget ternyata ya dok ya. Ya. Oke. Iya tuh dok. Nah tapi dok, ini untuk masyarakat yang masih belum bisa work from home ya, jadi masih beraktivitas keluar rumah, pasti mereka tuh dianjurkan untuk menggunakan masker dok. Nah sebenarnya penggunaan masker ini itu apakah berefek nggak sih dok dengan kesehatan kulit kita? Kan kalau pakai masker nih kan ada uapnya gitu loh dok, ya kan? Ya, jadi pakai masker ya biasanya kan kalau masker kain ya, kalau yang masker kain. Jadi masker kain itu sebenarnya kalau dipakai lama dia juga bisa jerawat. Saya ada beberapa contoh yang masker kain, nanti coba saya ambilkan masker kain sama masker itu. Sama ada satu masker yang respirator. Nanti saya contohkan, saya bukan ada. Oh jadi gitu. kalau masker kain ya, dia kan tetap di baju. Iya. Ya? Iya. Begini. Iya. Terus itu biasanya dia aktivitas lama, dia nggak sadar, dia lebih dari 4 jam. Benar. Masker kayak di muka, Iya. ya kan? Iya. Jadi di sini udara pengap sekali. Pengap banget. Udah kotor maskernya, terus kemudian dia ada sirkulasi udara di situ. Jadi dia memicu komedoan. Komedo ini nanti akan terjadi jerawat. Oke. Jadi emang karena pengap itu ya dok ya yang memicu adanya jerawat, adanya komedo dan masalah-masalah kulit lainnya ya dok? Halo? Namun Kak, bisa agak keras ya, di sini hujan soalnya. Oh hujan, oke. Nah jadi memang karena penggunaan masker ini sendiri tuh memicu adanya komedo sama jerawat ya dok? Iya pasti, karena dia kan sudah di sini kan. Oke. Dia sangat, dia ketat, terus kemudian dia over dari 4 hours, jadi dia 4 jam. Itu sebenarnya sudah harus ganti. Saya ada contoh sih, kan kita masker ini ya, masker kain dulu coba. Masker kain, oke boleh dok dicontohkan. Masker kain. Oke, jadi ini Dokter Delia akan mencontohkan masker kain. Ini kan kayak misalnya kayak begini nih, masker kain. Iya. Pasti kan dia tertutup di daerah sini. Benar, ya kan? iya. Ya. Terus dia berjam-jam gitu, dia tanpa udara, gitu, tanpa ventilasi. Pasti dia akan memicu. Jadi dia akan memicu jerawat di situ. Oke, iya apalagi tuh daerah T ya dok ya yang berminyak sekali gitu kan. Iya, makanya. Jadi 4 jam itu sebenarnya masker kain harus dicuci. Nah, tapi kalau untuk penggunaan masker bedah gitu dok, apakah sama saja atau gimana? Sama. Ini masih contoh masker bedah. Oke. Kita pakai ya. Kan kita bersentuhan sekali. Sama aja sebenarnya. Sama. Masker bedah juga begitu. Ya 4 jam, dia harus 8 jam. 8. Oh 8.
Jadi lebih lama untuk pakai masker bedah ya dok? Ya, 8 jam harus ganti ini masker bedah. Oke. Digunakan oleh medis. Oke. Nah, tapi kalau kita sudah terlanjur terkena iritasi kulit seperti bukan iritasi sih, penyakit kulit ya dok ya namanya, kalau misalnya jerawat sama komedo gitu, itu gimana cara mengatasinya dok? Biasanya kan kemerahan ya. Paling enggak kalau kita lagi di rumah aja tuh dikompres dulu. Nah, kompres dulu dengan air ya. Terus kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan. Lalu lupa pakai moisturizer atau pelembab. Saya kasih tahu salah satu contoh masker ini ya, masker yang ini, yang respirator. Yang respirator boleh dong. Ini, jadi masker yang ini kita pakai kayak gini, bayangkan berapa jam? Berapa jam itu? Wow, oh my god. Oke, kita kan nggak nafas ya, pasti para petugas medis itu pasti akan berjerawat. Iya. Banyak sekali pasien berjerawat pada masa pandemi karena ya penggunaan masker. Tapi itu ya harus ya, maksudnya nggak apa-apa jerawat kan, yang penting kita kan tidak tertular oleh virus itu. Yang penting higienitas tetap dijaga, maskernya tetap dipakai dan dipakai sesuai petunjuk dan sesuai jamnya. Oke, kalau begitu nanti Risa bakalan tanya-tanya lagi nih dok ya terkait dengan merawat kesehatan kulit di tengah COVID-19 ini. Dan pemirsa UB TV, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk. Masih dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Dan kita juga masih bersama dengan Dr. Delia. Halo dokter. Masih di sana kan tentunya dok. Dan anyway nih dok, karena tadi kita udah ngebahas nih tentang penggunaan masker ya, yang memang tuh ternyata bisa memicu jerawat, bisa memicu komedo begitu dok. Nah, tapi kalau yang satu ini bagaimana dengan penggunaan hand sanitizer dan sering cuci tangan nih dok? Biasanya tuh bakalan bikin kulit kita kering gitu nggak sih dok kalau misalnya sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer? Jadi ini cara kita untuk pertahanan kan juga bisa dengan sabun dan air ya, tapi sebaiknya yang digunakan sabun dan air aja selama itu masih ada, yang punya selama kita di rumah itu kan ada air nih, sabun. Iya, jadi pergantian 2 sekali itu kita menggunakan sabun dengan air yang mengalir itu sudah cukup untuk membunuh atau tidak menstabilkan si virus corona itu. Tapi kalau kita lagi di luar, kita kan ini ada air sama sabun, nah itu baru boleh menggunakan hand sanitizer. Tapi penggunaan hand sanitizer itu dia kurang karena kalau tangan kita kotor, contohnya habis makan, kita langsung hand sanitizer itu tidak bersih, bukan tidak bersih sih, isinya berkurang. Nah jadi harus tangannya bersih dulu, baru pakai. Sekarang kita tahu kalau yang diperbolehkan, direkomendasikan alkoholnya kan itu 7% ke atas. Itu iritan banget buat tangan itu. Jadi bisa kering, kemudian bisa. Nah kita harus menggunakan moisturizer atau yang sering mungkin. Ya, jadi kalau misalnya ini dijaga gitu, kering gitu, kulitnya langsung pakai jalan. Jadi itu harus. Jadi itu mungkin untuk meminimalkan adanya kering ya, buat baik orang-orang maupun kan ada tuh orang yang punya tangan sekarang kan parno itu kan sering ya, sehingga kulitnya menjadi kering dan pecah-pecah, kemudian ada yang sampai sekarang itu yang harus dihindari. Jadi diperlukan bahwa cukup kalau jangan banyak pegang benda-benda di sekitar yang tidak perlu. Itu yang pertama, sehingga kita tidak perlu cuci tangan, ya kan? Gak usah banyak pegang kalau tidak perlu. Kemudian hindari pegang wajah, gitu. Terus kemudian mungkin yang lain kalau kita habis dari luar, mandi dulu yang bersih, dibersihkan, baru ketemu anak-anak atau keluarga untuk hindari transmisi. Itu harus. Jadi prinsip higienitas itu perlu dijaga. Benar. Jadi yang higienis nggak cuma tangan kita aja, tapi juga seluruh tubuh ya dok ya? Ya, kalau misalnya pulang, kalau saya kan ganti baju gitu. Tapi kalau di luar cukup jaga tangan.
Nah, tapi dok, kalau untuk penggunaan sabun atau mungkin hand sanitizer, itu apakah bisa menyebabkan iritasi kulit dok? Mungkin ada orang-orang yang alergi atau seperti apa dok? Bisa. Kalau sabun mungkin tidak ya, mungkin hand sanitizer yang itu nanti akan terjadi kemerahan yang seperti saya jelaskan tadi, kemudian pecah-pecah itu, terus kemudian dia sakit, nah di tangannya perih, udah merah, kemudian perih, panas, itu kan tanda-tanda iritasi sebetulnya. Ya, itu harus kita hindari, makanya kita jangan sering gunakan sabun dan air, terus kemudian pakai lotion atau pelembab yang ada. Benar. Mengurangi irita tersebut. Oke. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang mengalami iritasi begitu dok, itu bagaimana nih cara menanggulanginya dok? Bagaimana cara mengatasinya gitu? Oke, kalau sudah iritasi, pastinya dia ini ya, yang pertama jangan sering cuci tangan, ya. Kemudian nanti ada beberapa prescription sih obat harus pakai salep gitu yang diberikan oleh dokter spesialis kulit. Paling nggak kalau di rumah dikompres air dingin dan pelembab atau aloe vera itu mungkin akan mendinginkan ya, dia kan panas kulitnya. Jadi dia paling nggak kena air dingin, bukan air es ya, air biasa. Kompres lah untuk mengurangi kemerahan tadi. Oh, jadi aloe vera itu memang bermanfaat sekali untuk kesehatan kulit ya dok? Tidak selalu. Aloe vera yang bagaimana yang dikemas kan ini. Kalau punya yang tumbuhan aslinya kan ada tuh. Aloe vera kan pelembab ya. Bermanfaat pasti kalau digunakan secara betul. Oke. Nah, tapi kalau untuk fungsi dari aloe vera sendiri, dia tuh hanya untuk melembabkan saja atau seperti apa dok? Iya, melembabkan aja. Ini melembabkan. Melembabkan saja, oke dok. Yang alat lotion, vaselin dan lain-lain. Oke. Nah, tapi kalau untuk tim medis nih ya yang menggunakan APD dok, apakah dia tuh juga bisa kulitnya kering gitu dok? Karena kan di APD bener-bener lengkap banget dari atas sampai ke bawah dan itu bener-bener kayak menutupi seluruh badan gitu. Apa itu juga berpotensi untuk menyebabkan kulit kita kering dok? Kalau APD kan keringat ya, jadinya kan dia kan panas, dia bisa menyebabkan kemerahan, terus kayak dia keringat mbak, bintik-bintik merah, ya kan, karena kan ketat. Makanya nanti ada solusi-solusinya. Terus kemudian biasanya terjadi penyakit jamur nanti, fungal infection, karena dia kan berapa jam tuh dia berkeringat di situ terus, nanti akan timbul jamur di situ. Kalau orangnya tidak bersihan, artinya tidak membersihkan dengan betul. Ini yang harus dijaga juga. Benar-benar. Makanya sebelum pakai APD kan diharuskan pakai daleman yang katun atau minyap ringan. Terus mengurangi jam kerja, itu kan solusi-solusinya untuk menghindari efek-efek dari kemerahan karena APD. Oke, jadi kalau untuk APD sendiri itu bukan kulit kering tapi lebih ke kayak jamur gitu ya dok ya? Kemerahan yang bisa, terus kalau dia tidak bisa menjaga bisa jadi jamur karena kan keringat terus bukan benar. Kayak hasmat gitu kan yang APD. Iya benar dok. Nah tapi kalau sarung tangan baru kering ya, kita harus dulu baru pakai sarung tangan, itu syarat. Oke, jadi memang ada syarat-syaratnya ya dok ya. Menjaga kesehatan kulit ini benar-benar gampang-gampang susah ternyata dok ya. Iya. Oke, nah tapi dok kalau di tengah pandemi seperti ini kita kan dianjurkan untuk berjemur dok, berjemur di pagi hari. Nah kalau dari berjemur sendiri nih, apakah ada efek ke kulit kita dok? Karena biasanya kan kalau Risa lihat nih di iklan-iklan lotion gitu kan, tulisannya adalah menghindarkan kulit dari paparan sinar matahari begitu dok. Sementara kita di tengah pandemi seperti ini harus berjemur. Nah itu apakah ada efeknya dok? Iya. Jadi sekarang kan banyak orang berjemur yang perlu diperhatikan adalah bagaimana berjemur yang benar. Oke. Apa sih fungsinya berjemur itu sebenarnya dia kan mendapatkan vitamin D. Jadi setiap kita berjemur kita terhindar dari COVID itu enggak.
Jadi kita berjemur mendapatkan vitamin D, vitamin D diperlukan untuk meningkatkan imun itu secara tidak langsung. Nah untuk berjemurnya sendiri paling baik ya kalau kita di Asia ini ya, waktu Indonesia Barat jam 9 pagi, 5 menit dulu. Terus kemudian kalau misalnya kulit kita ada apa atau tidak gosong atau tidak penyerahan, tidak bereaksi atau sunburn, kan ada efek negatif juga ya, sinar itu bisa kita bersihkan besok kita apa-apa 5 menit ke atas, 5 sampai 15 menit. Ini yang perlu diambil patokan itu jam 9 Jam 9? Ya. Nah maksimal sampai jam berapa nih dok? Rentang waktunya nih, matahari yang baik untuk kesehatan kulit kita dok? WHO tidak menganjurkan kita berjemur jam 10 sampai jam 2 siang. Itu ada anjuran dari WHO. Oke. Kan sekarang banyak ya, kan 10 sampai jam 2 siang. Kenapa? Karena kan dia memicu kanker. Terus kemudian orang nanti bisa bertanya kalau tadi baik-baik aja tuh dari apa namanya berjemur dari pagi sampai malam, tidak segampang itu, tidak simpel itu. Kita ngomong efek jangka panjang, bisa iya bisa tidak. Terjadi kanker juga kan kalau misalnya dia harus ada gennya juga, harus ada mutasi. Ini nggak serta-merta langsung dibandingkan apple to apple itu, namanya kan harus dibandingkannya harus begitu. Orang-orang tuh kan biasanya berjemur jam 7, petani juga ini diambil keilmuan dulu dong, sebelumnya dulu. Jam segini ini kita bebas itu bagus untuk pulang, untuk menentukan. Jadi itu yang jangan jam berapa ya, kalau apa namanya yang baik kan memang sekarang banyak yang menunjukkan, mungkin ada yang siang, ada yang pagi nih, mana yang benar gitu kan. Kalau rekomendasi sudah jelas, jadi jam 9 pagi 6 menit dulu. Terjadi sunburn ya ini karena setiap orang itu beda mbak. Sunburn itu kita kemampuan kita untuk terbakar matahari itu beda. Jadi misalnya saya tahan 5 menit, tahan aja. Mbaknya baru 3 menit sudah merah, sudah terbakar. Gitu. Oke, jadi memang tiap orang tuh ketahanannya beda-beda ya mbak ya? Ya dok ya? Beda, tidak bisa disamaratakan. Oke, nah kalau begitu nanti kita juga masih bakalan ngebahas nih tentang merawat kesehatan kulit ya bersama dengan Dr. Delia. Kalau begitu pemirsa UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk. Masih dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Dan Dr. Delia, karena tadi kita sudah membahas nih ya tentang pengaruh dari berjemur, jam-jam berapa aja yang baik untuk berjemur nih dok ya. Sebenarnya nih Risa penasaran dok, seberapa berpengaruh sih berjemur itu dengan pencegahan COVID-19 sendiri dok? Ya, jadi gini sebenarnya kalau COVID-19 dengan berjemurnya sendiri itu karena vitamin D-nya, Mbak. Jadi kita berjemur kan untuk mendapatkan vitamin D. Terus kemudian vitamin D itu dibutuhkan untuk meningkatkan imun. Nah, secara tidak langsung, bukan suka kita berjemur terus kita bisa kena COVID-19, itu enggak sebenarnya. Jadi kita berjemur, kita mendapatkan vitamin D, dan vitamin D itu menyehatkan tubuh, meningkatkan imun. Nah, kalau imunnya bagus, maka virus jadi nggak masuk gitu. Oke. Sebenarnya jalannya tidak langsung. Oke. Nah, tapi kalau untuk mendapatkan vitamin D sendiri nih dok, apakah hanya dengan cara berjemur atau mungkin ada jalan lain nih dok? Ya, jadi untuk mendapatkan vitamin D selain berjemur tuh bisa lewat makanan. Bisa ya, jadi makanan sayur-sayuran hijau ya, telur, terus kemudian susu. Ya keju gitu dia juga bisa itu untuk vitamin D. Jadi serta merta makanan bisa, terus kemudian sinar matahari yang sehat itu akan membuat kita menjadi lebih sehat. Lebih sehat lagi, benar. Ini mungkin di masyarakat ada salah persepsi sedikit tentang berjemur dengan pencegahan COVID-19. Jadi ternyata begitu korelasinya ya dok? Iya, jadi rame-rame kan lantang mereka semua berjemur. Sebenarnya berjemur sendiri itu yang vitamin D-nya itu yang dicari. Vitamin D penting untuk kesehatan tubuh, penting untuk meningkatkan imun,
imun. Nah, kalau imun kita bagus, kekebalan tubuh bagus, maka virus akan sulit masuk dan virus bisa ditangkal. Sebenarnya gitu, Mbak. Oke. Nah, tapi kalau untuk berjemur sendiri, apakah memang harus setiap hari atau mungkin seminggu hanya beberapa kali, Dok? Ya, jadi gini, berjemur kalau dokter spesialis kulit kita menganjurkan dia bisa, pokoknya dia kena wajah, kedua lengan atau tubuh, pokoknya 10% dari body surface area. Body surface area tuh keseluruhan tubuh. Kita bisa 2-3 kali aja seminggu, jadi tidak setiap hari. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita untuk vitamin D. Vitamin D, oke. Jadi nggak harus tiap hari ya, tiap hari kita berjemur terus tiap pagi gitu, Dok? 2-3 kali saja cukup. Cukup, oke. Nah, Dok, nih dari yang telah dijelaskan oleh dokter dari awal nih, kalau untuk pencegahan COVID-19 itu kita bisa menggunakan masker, terus juga kita bisa rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan berjemur nih ya, Dok ya. Kira-kira dari sederet langkah itu, Dok, untuk kesehatan kulit itu kan tadi bisa dibilang ada iritasi, kemerahan, sebagainya itu. Itu penyakit-penyakit apa yang mungkin timbul, Dok? Ini Risa pernah baca kemungkinan bisa timbul eritemia atau mungkin ada infiltration. Oh ya, eritema ya, Dok ya? Kemerahan. Ya, merahan. Jadi eritema itu merah. Eritema itu bukan penyakit tapi dia gejala, suatu gejala. Suatu manifestasi kemerahan, itu namanya eritema. Oke. Nah, tapi kalau untuk tim medis sendiri, Dok, tim medis kan benar-benar garda terdepan dalam pandemi sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, sekarang nih bagaimana nih keadaan dari tim medis sendiri, Dok? Khususnya kulit ya, karena kan setiap hari menggunakan APD. Apakah mungkin dari setiap rumah sakit itu ada pencegahan atau penanganan sendiri atas iritasi kulit mereka atau seperti apa, Dok? Ya, yang pertama kalau kita kerja di sistem ya, kan ini kita ngomong misalnya rumah sakit rujukan tempat saya bekerja misalnya ya, rumah sakit saya Bu Anwar, itu mereka pasti akan reduce duty hour, artinya mengurangi jam kerja dan mengurangi yang masuk, karena kan mengurangi orang pasti kalau kita terpapar di sana. Jadi tenaganya minimal, kerjanya maksimal. Itu. Terus kemudian ya kalau misalnya iritasi yang akan kita alami ya pasti karena kita menggunakan Google, ya kan, kacamata, terus kita menggunakan ini pasti ada iritasi itu. Dan kalau misalnya yang kena dokter kulit pasti mereka sudah bisa menangani itu sendiri. Tapi kalau misalnya dokter yang lain ya pasti konsul gitu kan gampang di rumah sakit. Yang penting kita harus reduce itu tadi, kurangi jam kerja. Yang pertama kerjanya harus diventilasi terbuka ya kan, agar masuk, pokoknya dingin, ventilasi terbuka itu yang pertama untuk menghindari tadi efek-efeknya tadi untuk penggunaan APD. Yang kedua mengurangi jam kerja. Terus yang ketiga kalau kita mau pakai ini sarung tangan, kemudian pakai Google itu pakai moisturizer agar tidak kering. Nah, kalau Google kan jangan terlalu ketat ininya kacamatanya, atau dikasih moisturizer untuk menghindari friksi itu gesekan biar gak luka kulitnya. Terus gaun ya itu tadi kita dalamannya harus pakai katun biar menyerap keringat, biar nanti nggak jadi penyakit jamur. Kalau itu kan lembab kan bisa menjadi penyakit jamur. Itu aja sih, Mbak. Itu jadi benar-benar intinya adalah kelembapan kulit nggak sih, Dok? Jadi biar benar-benar kayak kulit kita juga nggak kering gitu kan? Iya, apalagi puasa gini kan kita kurang air. Setuju. Ya kan pasti kering deh semuanya. Bibir kering, pecah-pecah semua pasti. Lembab itu perlu. Terus kemudian kalau buka puasa yaitu yang minum air putih. Oke. Nah itu, Dok, kalau begitu bagaimana nih pola makan untuk menjaga kesehatan kulit, atau mungkin aja ada makanan-makanan yang dilarang di pantangan gitu, Dok? Kalau makanan yang dipantang sih enggak ya, di masa sulit seperti ini makan aja nggak tahu bisa nggak tahu enggak gimana melarang makanan ya kan. Jadi ini kalau gampang sih sebenarnya, yang pertama yaitu olahraga rutin, yang kedua kalau makanan ya pasti yang berasal dari alamnya sayur-sayuran, buah itu pasti untuk antioksidan.
itu aja cukup sebenarnya. Itu aja cukup ya. Kalau untuk air putih sendiri dok, seberapa Ya. berpengaruhnya sih air putih itu untuk menjaga kesehatan kulit kita dok? Sangat berpengaruh karena itu kan kelembapan juga. Contohnya kan sekarang puasa kulit kita jadi kering ya. Dan itu nanti kita juga pas buka puasa, dari buka puasa ke sahur tuh kita minumnya harus banyak lah, harus dibanyakin lah. Nah, oke. Kalau untuk orang-orang yang kurang minum air nih dok, kira-kira dampak apa sih yang ditimbulkan untuk kulit mereka dok? Pasti dia kering, terus kemudian nanti kusam ya, terus pasti pecah-pecah karena kurang hidrasi dia. Terus kulitnya tuh jadi keriput gambar jelek gitu. Oke, jadi mungkin kalau bibirnya pecah-pecah itu karena kurang minum mungkin ya dok? Kurang vitamin C bisa, kurang cairan bisa, kurang minum bisa. Oke. Jadi benar-benar air putih itu selain untuk kesehatan, tapi juga untuk merawat kulit, kecantikan biar gitu. kulitnya senantiasa sehat dan berkilau. Oke. Shining, shimmering, splendid ya dok ya. Berkilau kayak. Udah kayak berlian dok, berkilau. Iya. Iya. Tapi dok, kalau untuk waktu pandemi gini kita tuh diharuskan di rumah aja. Orang-orang yang biasanya facial nih kayak nggak bisa facial ya kan? Nah Iya. itu gimana nih dok untuk bisa facial ala-ala di rumah? Mungkin ada tipsnya gitu dok? Ya, jadi sebenarnya facial tuh untuk relaksasi ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang bisa dipelajari lah. Ya, jadi untuk sirkulasi darah. Yang penting adalah pembersihan, terus kemudian yang kedua jangan banyak pencet jerawat, jangan banyak pencet dikeluarkan sendiri. Tunggulah pasti pandemi ini akan selesai. Iya. Jangan lupa pakai krim malam ya. Krim malam itu karena untuk mengubah sel kulit mati. Iya, biar nggak ada komedo, terus kemudian biar kulitnya bersih, terus kemudian seger gitu kan. Jadi paling nggak jangan lupa tabir surya, malam dan sabun, itu aja yang penting. Oke. Banyak-banyak gitu. Oke, jadi benar-benar itu yang basicnya ya dok ya, yang benar-benar setiap orang harus memenuhi. Oke, nah tapi dari dokter sendiri nih apa ada nih dok kayak pesan gitu yang ingin disampaikan untuk pemirsa UB TV di rumah mungkin agar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID dan juga agar senantiasa merawat kesehatan kulit di tengah pandemi ini dok? Oke, di masa pandemi ini ya masyarakat punya kebiasaan baru ya, jadi akan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga higienitas, dan itu pasti akan timbul masalah. Nah, seringnya pemakaian alat-alat itu yang menimbulkan itu, kita harus melakukan perawatan kulit secara mandiri, menjaga kebersihan kulit dan tentunya tetap mengikuti anjuran pemerintah di rumah aja. Dan menjaga higienitas, physical distance itu harus dilakukan. Itu aja sih pesannya. Oke, kalau begitu yang nanti akan menimbulkan masalah baru, tapi tetap kita bisa selesaikan. setuju banget. Jadi benar-benar ya harus stay at home, stay healthy juga, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kulit. Itu nggak kalah penting ya dok? Ya, betul. Oke, thank you ya untuk Dr. Delia hari ini sudah menemani Risa Tiara di UB Talk. Semoga Dr. Delia semakin shining, shimmering, splendid nih dok. Doakan juga semoga Risa kayak Dr. Delia ya. Ya, saya doakan. Panggil Lala aja Mbak Risa. Oke, Dokter Lala kalau begitu. Oke, see you next time ya dokter ya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke, dan selamat beraktivitas kembali. Bye-bye. Oke. Nah, itu tadi pemirsa UB TV perbincangan singkat kita bersama dengan Dr. Delia. Dan hari ini Risa bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam masa pandemi seperti ini, di saat kita harus stay at home, stay di rumah aja pemirsa, kita tetap harus merawat kulit kita. Karena perawatan kulit secara mandiri adalah ide terbaik untuk menjaga kesehatan kulit. Oleh karena itu, terima kasih telah menyaksikan UB Talk hari ini, dan jumpa lagi bersama dengan Risa Tiara next time, and see you, bye-bye.